Anomali di Boboiboy Barajo episode 4. Emang ada, Ci? Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci. Pada video kali ini, aku mau bahas beberapa anomali yang ada di Boboiboy Barajo episode 4. Tapi sebelum lanjut, coba sampaikan anomali yang kamu temukan, Ci. Siapa tahu, aku bahas juga di video ini. Oke, Ci. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan anomali. Anomali yang pertama adalah ketika Palimaya dan Mas Gadu bergelut setelah Boboiboy bersatu kembali. Sebab ya, Ci, di momen ini Boboiboy cakap kalau tenaganya sudah hampir habis. Begitu pula Feng juga hampir habis. Nah, karena itu mereka melihat ke arah alien batu kan, tapi bisa-bisanya alien batu malah bersembunyi. Gak cuma itu, bahkan mereka sangat tidak ingin ikut campur dengan peperangan antara Puak Barat dan Salju. Kami tak berani nak campur tangan. Depok. Tapi kok bisa ya, Ci? Alien batu gak mau ikut campur karena mereka yang berselisih adalah ketua Puak Barat dan Salju. Apalagi sebenarnya Totoroka tahu kisahnya sebenarnya dari Panglima Perapi dan Mas Mawais. Atau jangan-jangan Totoroka adalah anak buahnya Papato ya, Ci? Tapi kalau gitu ngawur banget sih, Ci. Jadi alasan yang paling mungkin adalah seperti yang dibilang Totoroka ketika diskusi, yaitu karena ketika alien batu mencoba menjelaskan, selalu ada pihak yang menyebabkan kedua puak ini berperang lagi. Kalau menurutmu gimana, Ci? Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Boboiboy Sopan meminta Kuali untuk menyajikan hidangan. Sebab Kuali kebingungan kan, karena nggak ada bahan makanan yang bisa disajikan. Tapi tiba-tiba Totoroka cakap kalau dia tahu bahan makanan yang bisa dimasak dan disajikan. Nah, ternyata bahan yang dimaksud Totoroka adalah beri misterius ini, Ci. Bahkan Totoroka cakap kalau setiap pemuncak bakar beku selalu makan beri itu. Oi, apalah ini, Ci? Padahal beri itu adalah beri beracun. Nah, menurutku yang anomali itu adalah hasil masakan Kuali, Ci. Sebab ternyata beri yang dikasih tahu Totoroka tadi dimasak jadi karipap. Loh, tepungnya dari mana, Ci? Terus emang karipap bisa diisi yang manis-manis ya? Jujur, aku nggak tahu sih, Ci, karena belum pernah makan karipap Malaysia. Kalau menurut kalian para Ci dari Malaysia, apakah normal kalau karipap dengan isian manis, Ci? Sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Maman makan-makan, Ci. Sebab setelah makan, Boboiboy menggunakan kuasanya untuk menenangkan Mas Gadu sambil membuatnya melayang kan? Nah, karena aku mengira Palimaya juga akan digitukan, makanya aku menganggap momen ini biasa aja, Ci. Tapi ternyata Palimaya tidak dibuat melayang. Terus kenapa Boboiboy Sopan membuat Mas Gadu melayang ya? Nah, untuk menjawab itu, aku punya teori nih, Ci. Sepertinya karena Boboiboy Please dan S sudah pernah bersama Panglima, mereka jadi tahu karakter Palimaya dan Mas Gadu. Nah, mungkin setelah bersatu, Boboiboy menggabungkan ingatannya, Ci. Sehingga Boboiboy Sopan memberikan pelayanan full service kepada Mas Gadu supaya dia tenang dan gak nampar Boboiboy. Kalau Palimaya sepertinya pelayanan standar aja udah cukup gak sih, Ci? BTW kok kebalik ya? Panglima Puak Barat lebih kalem dan Panglima Puak Salju lebih brutal. Nah, kalau menurutku ini bisa terjadi karena gendernya, Ci. Ya, seperti yang aku bahas di video sebelumnya, pemimpin Puak Barat yaitu Palimaya adalah seorang perempuan. Makanya dia bisa lebih kalem daripada Mas Gadu, Ci. Tapi ini cuma teoriku ya, Ci. Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika efek beri beracun mulai bekerja ke Mas Gadu. Sebab ya, Ci, sebelum itu Yaya dan yang membahas masalah Puak Barat dan Salju kan. Tapi karena efek buah beri juga mulai bekerja, makanya mereka tertawa. Nah, melihat itu Mas Gadu tiba-tiba marah dan menggebrak meja dari batu dengan sangat keras. Tapi bisa-bisanya Gopal malah ngelawak lah, Ci. Dia cakap tak sakit ke tangan tuh. Oi, apalah ini, Ci? Mana habis itu Mas Gadu malah menjawab kalau tangannya sakit dan menampar Gopal. Ci, nggak ada Boboiboy Ice, Gopal pun jadi. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Totoroka ditanyain apakah buah beri yang direkomendasikannya adalah very good atau very dangerous. Sebab ya, Ci, awalnya Totoroka sangat percaya diri menunjukkan kalau berinya adalah beri yang aman kan. Tapi bisa-bisanya ketika dia mengucapkan ciri-ciri beri yang berbahaya, ternyata sama persis dengan beri yang dia pegang. Oi, apalah ini, Ci? Mana ternyata beri itu efek racunnya nggak nanggung lagi, Ci. Sebab siapa sangka buah beri yang comel ini memiliki 3 fase efek racun. Ci, kayaknya di planet Barajo ini semua yang comel malah berbahaya. Ibarat air tenang, jangan disangka tiada buayanya. Oi, apalah ini, Ci? Malah pantun mode sopan. Oh iya, Ci, tapi serius efek racun dari berinya ini terlalu berbahaya sih, Ci. Kalau tahap 1 masih aman aja, Ci. Sebab hanya membuat tertawa, terbahas saja. Nah, tahap 2 pun masih aman aja karena membuat mengantuk. Tapi siapa sangka tahap 3-nya itu loh, Ci, bisa membuat seseorang rest in peace. Oi, apalah ini, Ci?
Mana Totoroka tiba-tiba memperagakan efek tahap 3-nya lagi. Padahal dia yang menyebabkan semua orang memakan berry itu. Cici udah tua banyak tingkah. Oke Ci, anomali berikutnya adalah ketika yang lain terkena efek berry, tapi Totoroka malah biasa aja. Kok bisa ya Ci? Padahal di awal Totoroka dengan jelas memakan berry itu. Kalau nggak percaya, ini momennya. Ini. Very delicious. Kalau menurutmu kok bisa gini, Ci? Apakah karena alien batu punya ilmu kekebalan tubuh tingkat tinggi ya? Tapi setelah kepikir lagi, masuk akal juga sih kalau alien batu punya ilmu kekebalan tubuh. Sebab tangisan Totoroka aja lava, Ci. Artinya bagian dalam tubuh Totoroka emang berisi full lava. Jadi ya makanya dia makan akan melari dengan cepat dan terurai, sehingga efek racunnya menghilang. Menurutmu masuk akal nggak Ci teoriku? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Gopal dengar penjelasan efek racun berry. Sebab bisa-bisanya Gopal malah cakap habislah kita, tapi sambil ketawa Ci. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah sopan efek. Hah, apaan tuh Ci? Jadi sopan efek adalah efek yang disebabkan kemunculan Boboiboy sopan. Sebab di awal kemunculannya sopan langsung pantun kan Ci. Nah sopan efeknya menyebar sehingga bikin Feng jadi pantun pula. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Feng alih profesi Ci. Ya bener banget, Feng sekarang bukan pengendali bayang tapi jadi penjual ayam penyet. Namanya adalah Ayam penyet Mas Feng. Jadi di momen ini sebenarnya Feng mau berubah jadi Garuda Bayang Ci. Tapi karena tenaganya hampir habis gara-gara terbangsa mengangkat 2 batu, akhirnya Garuda Bayang yang keluar cuma kecil dan bikin Feng terlihat seperti ayam. Makanya Yaya dan yang cakap, Ayam penyet Mas Feng. oi, apalah ini Ci? Oke Ci, untuk yang berikutnya sebenarnya nggak terlalu anomali sih Ci. Yaitu ketika robot alien datang, semuanya berusaha saling melindungi kan. Bahkan Panglima Yane dan Mas Gardu aja sampai bekerja sama. Nah di tengah itu si Gopal malah asal-asalan Ci nembakin kuasanya. Oi, apalah ini Ci? Tapi setelah aku pikir-pikir ya wajar sih Ci Gopal kayak gitu. Sebab dari yang mereka makan efeknya terlalu kuat. Bahkan Mas Gardu yang terkena efeknya juga sampai pingsan gara-gara sengaja lempar gadanya ke atas dan mengenai kepalanya sendiri. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Boboiboy sopan pertama kali berhadapan dengan robot alien. Sebab udah jelas-jelas musuhnya ini robot yang nggak bisa ngomong kan Ci? Atau bisa dibilang robot yang diciptakan hanya untuk mematuhi perintah dan nggak punya perasaan. Tapi bisa-bisanya Boboiboy sopan malah pakai skill angin supaya sopan Ci. Ya udah pasti nggak berkesan. Oi, apalah ini Ci? Tapi ya kode teori Ci. Kenapa meskipun udah tahu musuhnya robot, Boboiboy sopan tetap memakai kuasa angin sepoi-nya? Nah itu bisa terjadi karena Boboiboy kena robot yang kayaknya bisa terpengaruh efek angin sepoi-nya. Ya robot itu tidak lain dia tidak bukan adalah anak buah Ichibos. Kalau menurutmu gimana Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah wadah yang dipakai Kuali untuk mengambil air. Sebab setelah Yaya dan In cakap kalau mereka mengantuk, Totoroka minta tolong untuk mengambilkan air supaya mereka nggak tidur kan Ci. Nah mendengar itu Kuali langsung munculin wadah dan ngambil air. Tapi wadah ini muncul dari mana lah Ci? Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Panglima Yanari kena serangan robot. Sebab siapa sangka Mas Gardu malah ketawa melihat itu. Nah tapi siapa sangka lagi setelah itu Mas Gardu cakap kayak gini. Berani kau. Loh ini sebenarnya Mas Gardu gak peduli. Apa peduli sih Ci? Mana habis itu siapa sangka Mas Gardu gak sengaja melempar senjatanya ke atas dan mengenai kepalanya sendiri. Oi, apalah ini Ci? Cici, momen ini benar-benar penuh. Siapa sangka? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah 2000 penumpang. Night night, see you on the other side. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah efek serangan tembakan Boboiboy sopan. Sebab siapa sangka Ci, efek serangan tembakan Boboiboy sopan bisa membuat robot buatan Pak Pato menghilang atau lenyap. Padahal Pak Pato sendiri mengklaim kalau robotnya tidak akan bisa mati. Tapi malah hilang Ci. Sebenarnya sekuat apa tembakan sopan sampai bisa membuat benda atau objek menghilang. Absolute Cinema. Cahaya. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah respon Papa Zola ke Ochobot. Sebab ketika terdapat lorong misterius, Ochobot cakap apa tidak sebaiknya menunggu Boboiboy saja. Nah tapi siapa sangka Papa Zola malah cakap, sikit-sikit Boboiboy. Oi, apalah ini Ci?
apakah Papa Zola udah bosan sama Bobo Boy, Ci? Hei, ngawur, Ci. Tentu tidak ya. Jadi Papa Zola kayak gitu karena melawak aja. Sebab pada akhirnya dia sendiri juga takut untuk menyelidiki lore misterius. Oke, Ci, mungkin itu aja anomali yang ingin aku bahas. Apakah menurutmu ada anomali yang belum aku bahas, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oh iya, Ci, di video ini aku nggak bahas promo episode ya, Ci, tapi akan aku bahas di video shorts yang akan datang. Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan oi, apalah ini, Ci?